Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak DKM, Pak Haji Endang, semoga beliau senantiasa sehat walafiat. Yang saya hormati para pengurus, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Ta'lim, semua yang hadir, jemaah tamu Allah Subhanahu wa taala. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang Maha Rahman. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur karena kita masih diberi umur. Karena itu manfaatkan umur sebelum masuk liang kubur. Yang kedua, kita bersyukur kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Alhamdulillah, yang sakit disehatkan oleh Allah, yang lemah dikuatkan oleh Allah, yang berat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan untuk berzikir, pertolongan untuk mensyukuri nikmat Allah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pertolongan Allah untuk kita bisa beribadah yang baik sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, atau tabi'in ila yaumiddin. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan perkumpulan ini menjadi bagian dari amalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon maaf saya duduk di sini bukan berarti lebih baik, tapi saya kurang jangkung. Beda dengan Ustaz Dodo. Ustaz Dodo mah jangkung. Nah, sing kuring mah ada kurang jangkung, jadi kudu pakai kursi. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung kepada bahasan. Judulnya adalah Muslim yang hebat di mata Allah. Muslim yang hebat di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau di mata Allah mutlak, kalau di mata manusia relatif. Berangkat pertama dari surat At-Tin. Ibu hafal surat At-Tin? Watini apa? Di dia mah ada aneh. Ari Atin teu apal, ari watini apa? Persis seperti di ditu dah. Ibu hafal surat At-Takasur? Nu mana? Ari Al-Hakumat apa? Apal eta mah. Baik. Bapak dan Ibu, mari kita simak surat At-Tin. Saya tidak akan membahas yang jauh-jauh ya, yang ringan-ringan saja, karena saya juga belum jauh, masih yang ringan-ringan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa tuli sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Terus nah hari tukang biaya wa tawassul haq wa tawassul bisabr. Kada tibalik tah. Nah watini rada pandang jadi pondok. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Tentu saja saya tidak akan membahas seluruh ayat ini. Saya akan memfokuskan ayat ini disesuaikan dengan tema Muslim yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehebatan muslim itu ada dua. Satu, hebat dalam aspek spiritual. Yang kedua, hebat dalam aspek intelektual. Satu apa, Bu? Satu apa? Hebat dalam aspek spiritual. Yang kedua,
intelektual. Nah, Ibu, kalau misalkan Ibu menghafalkan salah satu surat, mentok di ayat tertentu, wadduha wal laili idza saja, hatur nuhun Ibu, idza saja Ibu, idza saja. Nah, Ibu jangan khawatir, itu adalah termasuk intelektual, tapi tingkatan rendah. 3 minggu idza saja, 3 minggu idza saja, namahan deui idza saja. Nah, itu spiritual apa intelektual? Spiritual apa intelektual? Jawab apa nih? Intelektual. Jadi itu adalah kecerdasan intelektual. Nah, yang dimaksud manusia yang hebat di mata Allah itu yang seperti apa? Karena kalau mengukur kepada kecerdasan, kekuatan fisik itu relatif. Ibu bapak tidak akan bisa dikatakan orang hebat kalau saya ajak lari 1 kilo dalam waktu 5 menit harus sampai, ternyata 1 menit ibu bapak tos. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Tidak hebat, sebab 1 menit saja sudah mogok di perjalanan. Ya, itu hebat secara fisik? Tidak. Kenapa? Karena memiliki perbedaan kekuatan secara fisik. Nah, kemudian yang kedua, intelektual. Intelektual itu adalah kecerdasan otak, di mana seseorang memiliki IQ yang berbeda. Saya contoh tadi, ada orang yang menghafalkan Al-Quran, itu bisa langsung hafal. 5 kali baca, hafal. 5 kali baca, hafal. Kalau ibu membaca ayat 5 baris, hafalnya berapa lama? Hafalnya berapa lama? Tergantung surat. Ya, lamun kul a'udzu birabbil falaq hafalna sabaraha minggu, Pak? Sabulan tuh saurna. Iya, menghafal juz berapa? Juz 30 berapa lama? Oh, setahun. Alhamdulillah, ibu mah setahun, jarak pendek. Nu lain mah 3 tahun. Jadi, ibu bapak, yang disebut dengan orang yang paling hebat di sisi Allah, muslim yang paling hebat di sisi Allah itu adalah satu, orang yang paling hebat dari aspek spiritualnya. Kenapa coba? Pertama, alasannya karena spiritual tidak ada satu orang pun yang tahu. Tidak ada satupun orang yang tahu. Bapak ibu sholat berjamaah, ada nggak orang yang tahu tentang kualitas sholat kita? Tidak. Imam tidak akan tahu kualitas sholat makmum. Makmum juga tidak akan tahu tentang kualitas makmum yang lain. Padahal bacaannya sama, gerakannya sama, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi satu sama lain tidak ada yang tahu. Saum, ada nggak orang yang tahu tentang kualitas saum kita? Tidak ada. Padahal saumnya sama dari jam berapa? Nah, di jam 7. Oh, di subuh, untuk ingatnya jam 7. Iya, di subuh. Kemudian akhir sampai maghrib numpang ngelana atau napi numpang akhirna? Ibu biasanya milih ada numpang ngelana apa akhirna? Oh, numpang awalnya. Ada adzan subuh milih dia numpang? Nah, itu cerdas. Cerdas apa itu? Nah, itu mah cerdas pilihan, Pak. Ah, pokoknya mah lamun adzan maghrib milarian numpang heulana, lamun adzan subuh milarian pang paneurina. Naon sababna? Nya eta sebabna Bapak antara awal dan akhir. Tidak ada satu orang pun yang tahu tentang sholat kita. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah,
Ayul mu'minin afdol. Mukmin yang seperti apa yang hebat? Ini hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Muslim seperti apa yang hebat? Nabi SAW menjawab, ternyata kalau Nabi bukan melihat kepada aspek spiritualnya. Kenapa? Karena kalau aspek spiritual itu kewajiban masing-masing yang bersifat rahasia. Sholat wajib sholat. Selama sadar wajib sholat. Mampu saum, lakukan saum. Tidak mampu, ada yang disebut dengan qadha atau fidyah. Ya, itu masing-masing. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal, mukmin yang seperti apa yang hebat ya Rasulullah, yang unggul, yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab, Bapak Ibu, Nabi menjawab, hum ahsanuhum khuluqa. Pembentukan karakteristik manusia itu dilihat dari aspek spiritualnya dulu. Kenapa? Karena itu masing-masing. Saya katakan tadi, sholatnya sama? Sama. Rakaatnya sama? Sama. Tilawah Qurannya sama? Sama. Berapa juz? Pak, berapa juz Pak? 30 berapa surat? Mulai tadinya rada hulang-hulang hula. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Nah, 6.500 di mana hari itu? Berapa ayat? 6.000. Halo Pak, berapa ayat? 6.236 ayat. Saya sudah menghitung dari Al-Fatihah sampai Anas, jumlah ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Kemudian Ibu, Bapak, berapa halaman? 604 halaman standarnya. Setiap halaman berapa baris? Berapa baris? 15. Kalau dulu ada format 18 baris. Kalau sekarang formatnya dalam rata-rata 15 baris. 15. Sekarang kalau kita menghafal satu halaman 15 bagi 3 berapa? Hah? Allahu Akbar. Gusti nu agung. Luas saya tadi. 15 bagi 3 berapa? 10. Ya, terus kita tarik nih. 15 bagi 3 berapa? Coba ibu belajar mulai menghafal. Baca 5 baris, 5 baris, 5 baris, 5 baris. Sudah hafal 5 baris, dibaca 5 balikan, coba tambah 5 baris ke bawah, 5 baris ke bawah, gabungkan 5 baris pertama, 5 baris kedua. Setelah hafal 10 baris, tambah lagi 5 baris ke bawah, 5 baris ke bawah, jadi total berapa? 15. Bisa nggak satu hari, satu halaman? Nah, kurti luar. Ibu bisa nggak menghafal satu hari satu halaman? Formatnya adalah 15-35. Itu yang kami ajarkan kepada anak-anak kita. 15 bagi 3 jadi berapa? 5 baris, 5 baris, 5 baris. Maka muncullah metode 15-35. Di situ Bapak dan Ibu, kami mengajarkan kepada anak-anak dengan metode 15-35. 15 baris bagi 3 jadi 5. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama Al-Qur'annya sama. Salatnya sama. Tapi itu adalah masing-masing. Tidak ada satupun yang tahu tentang kualitas salat kita. Tidak ada satupun yang tahu tentang kualitas saum kita. Tidak ada satupun yang tahu tentang kualitas zikir kita. Tidak ada satupun yang tahu tentang kualitas doa kita. Tidak ada. Kenapa? Karena itu bersifat rahasia masing-masing. Nah, ketika Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina afdalu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu ya Rasulullah? Mukmin apa yang paling hebat, yang paling top, yang paling keren di mata Allah Subhanahu wa taala? Allah suka, malaikat juga mendoakan mereka. Kenapa?
Ini yang disebut dengan muslim yang hebat. Sampai malaikat pun mendoakan mereka, sampai rahmat Allah pun dekat dengan mereka, sampai cinta Allah pun senantiasa membersamai mereka. Nabi menjawab, ahsanuhum khulqa, yang paling keren, yang paling top, yang paling hebat di mata Allah adalah apa? Ahsanuhum khulqa. Ternyata Bapak dan Ibu, yang paling hebat itu adalah bukan aspek spiritualnya ada oleh Nabi, tapi adalah aspek bagaimana dia bergaul dengan orang lain. Ada tidak orang yang spiritualnya bagus? Banyak. Salatnya bagus. Yaqumu bil laili wa yasumu bin nahar. Setiap malam dia tahajud. Setiap hari Senin, Kamis, pertengahan bulan, kemudian Daud saum. Tapi ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang spiritualnya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi itu ya Rasulullah, lidahnya seket. Tekau ningali batur salah, langsung viral. Lalu Nabi menjawab apa? Nuki mah bukan ahli surga. Langsung ditembak oleh Nabi, hiya min ahlinnar. Dia itu adalah ahli neraka. Padahal spiritualnya bagus, bagus. Duduk saya kita sore. Duduknya di bawah di sini biar nggak menghalangi nanti. Ini cerdas ini. Nyemput. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa Nabi SAW menyebutkan orang hebat itu bukan hebat spiritual? Sebab kalau ibadah itu tidak ada yang merasakan. Sekali lagi, sholat ibu dirasakan tidak? Sama suami ibu. Ibu sholat tahajud, suami kerek. Ya, ibu sholat ibu dirasakan nggak sama suami ibu yang sedang kerek? Tidak. Ya, bahkan ibu yang terbawa suasana oleh suami yang sedang kerek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Ibu sholat, suami kerek. Sholat ibu dirasakan sama suami tidak? Tidak. Bahkan ibu yang terbawa suasana sama suami yang sedang kerek. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nah, kerekna eureun. Ternyata suami ibu kenawahan. Oh, lanjut ya ibu teh baca surat. Ibu sholat, bapak sholat. Bapak sholat tahajud, ibu tidur. Sholat bapak tidak akan dirasakan oleh ibu, istri bapak yang sedang tidur. Begitupun sebaliknya, ketika ibu sholat, suami masih tidur. Suami tidak akan merasakan sholat. Bapak saum atau ibu yang saum, suami ibu tidak akan merasakan saum ibu. Ayah, nah cicing wae sigan lulus kan mama saum terbawa arus. Ayah tadi gitu. Ayah tadi gitu. Teu ayah. Istri nak saum, suami nama ngopi. Ayah teu di mana? Di mana? Jawab atau di mana? Tapi Rasulullah SAW menjelaskan orang yang paling hebat itu adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasinya dia itu dirasakan oleh orang lain. Bagaimana dia bergaul dengan orang lain, perilakunya itu dirasakan oleh orang lain. Manfaat dan madorotnya kehadiran seseorang itu dirasakan oleh orang lain, Pak. Zaman budna kelihatan enggak? Kumaha zaman budna? Cing saya pengen lihat zaman ibu teh kumaha. Jutekna kerasa enggak? Kerasa. Jujurnya kerasa tidak? Kerasa. Zolimnya kerasa enggak? Kerasa. Jahatnya kerasa enggak? Kerasa. Jadi yang disebut orang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bukan hebat spiritualnya. Kenapa? Karena spiritualnya itu tidak dirasakan oleh orang lain. Yang dirasakan oleh orang lain itu adalah perilaku hidupnya.
Kalau ngomong akan terdengar orang lain. Contoh gini Bu, ada seseorang yang tidak suka kepada seseorang, lalu dia ngomong kepada orang lain jadi tahu tentang kejelekan orang lain. Terasa nggak? Terasa. Oh gitu? Iya, masa kira aku apa? Betul nggak? Ketika Bapak bicara, dengan siapa Bapak bicara? Itu audien mendengar. Pembicaraan Bapak itu menenangkan, pembicaraan Ibu itu menenangkan, atau membuat hati orang tidak nyaman? Kenapa? Karena terdengar. Ekspresi wajah kita itu akan terasa, Pak. Apakah ekspresi wajah kita menenangkan orang lain atau membuat orang lain ingin menjauh? Ada tidak orang yang jutek? Ibu senang tak kepada orang yang jutek? Tidak. Ibu senang tak kepada orang yang pelit? Tidak. Pak, senang tak kepada orang yang jadi amak? Senang tak? Senang. Bu, Pak, senang tak kepada orang yang suka jadi amak gitu? Tidak. Kenapa? Emosi itu terasa orang lain. Judes juteknya itu akan terasa sama orang lain, Pak. Betul tidak? Maka kehadiran kita di sebuah lingkungan itu membuat orang lain nyaman apa tidak? Kalau membuat orang lain nyaman, itu yang paling hebat kata Nabi. Setiap ketemu ramah, ekspresi wajahnya menenangkan orang. Bahkan tidak pernah lepas dari mengucapkan Assalamualaikum. Kan gitu kata Nabi. Kalau Bapak dan Ibu ingin berkurang terus dosanya, berkurang, ketika bertemu dengan orang yang lakukan ini, apa? Nih. Ma'min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani ghafarallahu qabla ayatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu, dia mengucapkan salam, lalu dia berjabat tangan. Kalau orang itu bertemu, ekspresinya menyenangkan, menenangkan, betul? Kemudian mengucapkan Assalamualaikum, lalu dia bersalaman. Dengar baik-baik kata Nabi, sabda Nabi, Ghafarallahu qabla ayyatafarraqa. Allah ampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Menyenangkan? Tapi kalau begini, saya tak deui imam belok ayat Pak, sampai ke belok ke kiri gara-gara ngeliwatnya si eta ayat di mana? Nah, ini ayat wae di dieu mah di ditu di dieu mah teu aya saroleh kabeh, kelihatan wajah-wajah soleh kabeh. Pokoknya mah setiap ketemu dengan orang lain itu senang. Kenapa? Ekspresi wajahnya itu akan terlihat dan terasa. Assalamualaikum, ibu di mana? Kelihatan nggak ekspresi wajahnya? Entah ya, di mana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak Pak? Di mana Pak? Kelihatan, jam terasa. Tete nanya Pak ngajak gelut tete. Tak sampai Nabi Bapak tidak memperdulikan ibadah Bapak dan Ibu, tidak memperdulikan ibadah Bapak dan Ibu. Buktinya ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, muslim yang paling hebat itu yang seperti apa? Yang bagus akhlaknya, ekspresi wajahnya akan terlihat sama orang lain, kata-katanya akan terdengar sama orang lain, ekspresi wajah bagusnya akan terlihat dan terdengar oleh orang lain. Ramah, santun, mudah menolong. Ya, Ibu, Pak, ketika ada orang lain membutuhkan sesuatu kepada kita dalam urusannya, kita mudahkan. Senang gak orang lain? Senang. Bahkan Nabi SAW bersabda, siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Bayangkan, dunia dan akhirat sebagai balasannya, padahal yang dimudahkan urusan dunia. Coba
Bapak seneng tuh, misalkan gini, Bapak teh pejabat publik, bade RT, bade RW, bade lurah, bade naon pokoknya nama. Ketika ada masyarakat yang mengeluh menyampaikan aspirasi mohon bantuan sama Bapak dihadapi dengan, oh iya baik Ibu, gimana bisa dibantu tidak? Sama Bapak dan Ibu dimudahkan urusannya. Kemudian dia doakan, sok Ibu pasti bisa, insya Allah Allah mudahkan. Tuh Pak, betul tidak? Orang lain itu akan senang ketika mendapatkan perlakuan dengan akhlak yang baik. Untuk dia mata oge atuh ulah kituan jadi we kieu. Jadi baliknya makin tambah senang apa tambah jutek Pak? Keur mati imah budak. Terus menyampaikan keluhan dihadapi dengan judes. Pak, mohon maaf, boro-boro hayang papangih deui, boro-boro hayang nepangan deui, boro-boro hayang papangih deui, boro-boro ingin menemui lagi, boro-boro. Itu adalah efek apa efek? Efek apa efek? Itu efek dari apa? Dari akhlak. Kenapa? Sekali lagi saya sampaikan, karena wajahnya, ekspresi wajahnya akan terlihat, kata-katanya akan terdengar. Dua hal yang langsung akan dirasakan oleh jiwanya. Oh, kieu geuning si eta mah. Oh, kieu geuning. Dikirain teh bageus. Ya, dikirain teh memudahkan urusan orang lain, ternyata mempersulit. Bahkan Pak punten, ketika seseorang mempersulit urusan orang lain, dia akan mendoakan semoga urusannya lebih sulit daripada saya. Nauzubillah. Coba kalau kita memudahkan urusan orang lain, ya, dia akan berterima kasih. Yang kedua, dia akan memperlihatkan ekspresi kesenangannya, senang, bahagia. Lalu pasti saya yakin dia akan mendoakan, terima kasih Pak, hatur nuhun, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga Allah memudahkan urusan Bapak, keluarga sehat walafiat. Allah mudahkan jalan rezeki yang halal dan thayyiban. Bahkan ada doa yang lebih hebat. Semoga Bapak dan keluarga Allah mampukan untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Ulah ka amin, praktekkeun heula. Betul enggak? Seorang pedagang jutek datang dari mau konsumen. Begitu datang konsumen, bagi naon? Nanti dulu saya cerita soal. Beli naon Pak? Oh eta. Berapa? 5.000. Enggak. Pak kira-kira, Pak kasih bapaknya. Pak kira-kira balik di mana? Pak balik di mal. Tapi akan juga dua orang teh gelis Pak. Balik di mal. Oh balik deui. Pak, Bu, eta juga dua orang tehnya kaset ganteng tapi jutek. Ibu balik di mal. Cius. Kenapa ibu tidak mau balik lagi? Walaupun dia cantik, walaupun dia ganteng, tapi kalau ekspresi wajahnya pikas deh, saya yakin mau balik deh. Apa Bu? Ekstrim, balai bagus ya. Ya mama teh aduh luar biasa. Kenapa? Karena perkataan kita akan terdengar orang lain, ekspresi wajah kita akan terlihat oleh orang lain, dan itu semuanya akan dirasakan dalam hati orang lain. Kenapa? Hati itu adalah memunculkan ekspresi, baik itu bahagia maupun tidak bahagia. Aku senang bertemu dengan si Bulan. Kenapa? Dia mah santun, ramah, selalu mengucapkan salam. Bahkan ketika diminta bantuan, dia mau memudahkan urusan orang lain. Sok Pak, mudahkan urusan. Kenapa? Allah kan yang mempertemukan kita. Bukankah Allah juga melalui Bapak kita dapat pahala yang besar? Jadi yang dilihatnya bukan orangnya. Ketika dia datang ke kita, Pak maaf, saya minta tolong. Kebetulan di saya ada siapa-siapa, genting rumah saya bocor.
Orang lain teh datang Pak ke bapak, cek bapak teh, oh gitu, mangga ibu mangga, bisa saya bantu mangga. Ya, kemudian bapak akan senang sekali karena rumah yang gentingnya bocor rumah siapa? Rumah siapa? Saya jawab, saya tanya bapak-bapak, nah dengan apa? Ibu, saya hari bisa. Pak, yang rumah gentingnya bocor rumah siapa? Tuh, ibu-ibu mah sudah tahu cenah rumah janda heran gitu. Begitu cerdas pisan. Ya Allah. Pak, ketika ada orang lain datang ke kita minta bantuan apapun, itu Allah memberikan ladang pahala besar. Betul Pak? Makanya kenapa harus mempersulit urusan orang lain? Kalau itu pahala besar untuk kita. Ya. Begitu. Orang lain itu bukan semata-mata orang itu datang. Cara Allah, Bu, ayah ulang layangan. Budak ulang layangan itu berarti bapak-bapak. Budak ulang layangan. Saking hayang menang ulang layangan, kita dicoba pakai naon, pakai batu. Batu nanti apa? Jatuh genting rumah ibu. Bocor ketika hujan. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Datanglah ke Pak RT. Pak, maaf, minta tolong. Rumah saya bocor, nggak ada siapa-siapa. Kata bapaknya, oh maka saya akan perbaiki. Datang. Bukankah itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk bapak mendapatkan pahala besar? Bukan persoalan gentingnya, tapi itu adalah peluang pahala besar. Maka memudahkan urusan orang lain kata Nabi, Allah akan mudahkan urusan dunia. Urusan dunia apa? Anak-anak bisa jadi mengalami kesulitan di sekolah, Allah akan mudahkan. Ketika anak kita sulit mendapatkan pekerjaan, Allah akan mudahkan. Ketika ibu mendapatkan kesulitan, Allah akan mudahkan. Urusan dunia apapun, dari satu amalan yang kita lakukan memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dunia. Kemudian yang kedua, Allah akan mudahkan urusan nanti di akhirat. Urusan akhirat jauh lebih berat dibandingkan urusan dunia. Kalau urusan dunia masih ada orang yang nolong, tapi kalau urusan akhirat siapa yang menolong kita? Ayo, siapa yang menolong kita? Allah sendiri yang akan memudahkan. Ketika dalam hisaban, Allah sendiri yang akan memudahkan hisabannya. Bukan orang lain, tidak malaikat. Masya Allah. Di sini Bapak dan Ibu, apa yang paling hebat di mata Allah bukan aspek spiritualnya, ternyata aspek sosialitasnya. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Orang lain merasa nyaman dengan keberadaan kita. Orang lain merasa bahagia dengan keberadaan kita. Tangan ini diciptakan oleh Allah bukan untuk menunjuk-nunjuk orang. Tangan ini diciptakan oleh Allah bukan untuk memukul orang. Lisan ini diciptakan oleh Allah bukan untuk memarahi orang, bukan untuk memfitnah orang, bukan untuk menggibah orang. Coba lihat kalimat ayat ini. Alam naj'allahu aynaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami yang menciptakan kedua mata? Dari mata turun ke hati wae ilmanya sehingga nanti terjatuh cinta. Ibu, dari mata turun ke mana? Ke lisan. Turun ke hati. Pak, kumaha kan? Saya nanya, dari mata turun ke hati. Kan konsep Quran mah dari mata turun ke lisan. Alam naj'allahu aynaini wa lisana wa syafatain. Baru ketiga, wa hadainahun najdain. Mapai, mata, lisan, hati. Bukankah kami yang menciptakan kedua mata? Dan kami yang menciptakan dua bibir dan lisan. Artinya apa? Setiap apa yang kita lihat pasti lisan ngomong. Ulangi. Setiap apa yang kita lihat pasti diikuti dengan lisan ngomong. Contoh, ibu melihat sesuatu yang menakjubkan, ibu lagi jalan-jalan sama suami. Ayah lihat, ini indah. Ketika
bisa bicara itu setelah apa? Setelah melihat. Ya, bapak lagi nyetir, di sebelah ada istri bapak, kemudian di depan ada tuh apa yang dewa gitu. Ya, kemudian suami ibu teh ngomong sama ibu, mah tinggali meni cantik, sikap ibu dek kumaha? Ibu dek menunjukkan sikap apa? Dek ieu pika sebeleun atau pika senang? Ngomong sekali deui naon? Ngomong sekali naon? Eta teh Pak menyenangkan Bu apa pika sebeleun? Kan cuma mah tinggal meuni geulis. Cek ibu kemana? Naon? Dah. Atau ibu bilang begini, iya Pak, itu kan ciptaan Allah. Dan ibu teh bersyukur dalam hati bergumam, alhamdulillah ya Allah, ternyata suami saya masih normal gitu. Aku di esek. Jadi keberadaan ibu di rumah itu menyenangkan suami apa tidak? Menyenangkan suami apa tidak? Pak, istri bapak menyenangkan tidak? Kamar istri atau Pak sedang melakukan gitu jawab deh. Saya bicarakan. Jadi bapak dan ibu itu adalah orang yang paling hebat. Yang kedua, kata Nabi, orang yang paling hebat itu adalah wasdidadan lil mauti dzikra. Dia banyak mengingat kematian. Ketika orang itu mengingat kematian, dua hal yang dia ingat, yang dia pikirkan dua hal. Satu, apa? Yang kedua, siapa? Ulangi. Satu, apa? Yang kedua, siapa? Ketika kita sudah mendapatkan ilmu dari para guru-guru kita, ya, ibu bapak tuh makin cerdas untuk beramal, makin cerdas untuk beramal. Kenapa? Saya harus semangat dalam beramal soleh. Kenapa? Mumpung saya masih ada umur, mumpung masih diberikan rezeki oleh Allah, mumpung masih diberikan kekuatan oleh Allah, mumpung masih berjalan, cerdas melakukan amal soleh. Dan dia mencari peluang-peluang amal. Kenapa? Ini adalah apa-apa yang akan menjadi bekal untuk saya. Di saat nanti istri saya tidak peduli, suami saya tidak peduli, anak-anak meninggalkan. Bukankah kita sering mendengarkan nasihat ini? Fa'idha ja'adis sakham yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughnihi. Surat apa Bu? Benar. Dia ditukar ada ngajak surat apa Bu? Surat Al-Quran. Nah itu paling cerdas Pak, Ibu. Kata Nabi SAW, orang yang paling hebat itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dia membangun mindset dengan dua kata. Satu, apa? Yang kedua, siapa? Ulangi. Satu, yang kedua, siapa? Amal apa yang saya lakukan? Amal apa yang saya lakukan? Pak, saya tanya, ini ada dua wadah, ember satu, ember dua, dua-duanya kosong. Yang satu ditempatkan di keran yang airnya kecil, yang satu ibu tempatkan, bapak tempatkan di air yang keran airnya besar. Kira-kira bapak pilih mana? Sama-sama akan penuh. Sama-sama akan penuh. Bedanya yang ini cepat penuh, yang ini lama penuhnya. Kalau dalam dunia bisnis, walaupun saya bukan pebisnis, tapi sering ngobrol dengan orang-orang bisnis. Karena di sini ada Pak Bisnis luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan salah satu jamaah sana. Saya tahu nggak ini saya beli berapa dari sana?
Saya beli 100.000, saya jual berapa? 400.000. Kira-kira menurut Ustaz ini bakal laku nggak? Ya laku. Kenapa? Kan Allah yang ngatur orang-orang yang menjaga rezeki ini. Jadi kalau begitu dari satu piece saya mendapatkan keuntungan berapa? 300.000. Cepat nggak saya kayanya? Cepat. Cepat nggak banyak untungnya? Cepat. Kalau begitu mindsetnya adalah cepat nggak saya banyak bersedekahnya? Cepat nggak? Cepat. Tapi kalau saya membeli barang 100.000 lalu dijual 10.000, nawarna ge alot atuh. Ya punya. Nah, saya menjual 110.000. Saya mikir, mau sampai kapan umur saya dihabiskan untuk mendapatkan keuntungan yang recehan ini? Bisa dipahami analogi saya? Mau sampai kapan, Pak? Maaf kalau dalam istilah pahala nggak ada recehan, nggak ada recehan. Contoh, Bapak membaca 1 huruf Al-Quran, 10 pahala Allah berikan. Betul tidak? Kalau 1 huruf 10 pahala, bisa nggak kita 1 hari 1 juz? Kalau dalam urusan kebaikan pahalanya besar, bisa nggak kita mengejar yang lebih besar? Supaya apa? Supaya wadahnya cepat penuh. Bapak, ibu ngisi kenceleng 2.000-an, 5.000, kapan penuhnya, Pak? Padahal perjalanan ingin sampai surga Firdaus. Tapi yang satu 1 juta, 2 juta, sekian juta, cepat penuhnya nggak kira-kira? Mindset orang yang beriman, dia berpikir apa yang saya akan bawa, dan apa yang saya bawa ini sudah penuh belum wadahnya? Kenapa? Karena ini waktu terbatas sama-sama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Ini waktu dibatasi oleh Allah. Di sini nggak ada persaingan, tapi yang ada adalah perlombaan. Fastabiqul khairat. Ibu ingin menempatkan, ember ini di keran yang besar airnya atau yang kecil? Gitu, Pak. Dia akan berpikir, wah, sama-sama waktu 24 jam, 1 hari 1 malam. Umur berbeda. Ya, betul tidak? Di dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di nomor hadis 3473, Rasul bersabda, "A'mar ummati baina sittina ila sab'ina sana." Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Haji, berapa usia sekarang? 70 kurang 169, 70. Kemarin tetap habis 70 tahun meninggal dunia. Ayo, Pak. Ini wadah masih kosong. Ember pahala kita masih kosong ini. Mau ditempatkan di keran yang kecil atau ditempatkan di keran yang besar airnya? Apakah kita ngisinya? Otomatis kan kita yang ngisinya. Saya tempatkan di keran yang airnya besar. Berarti yang ngisinya siapa? Kita. Saya tempatkan di mana? Di keran yang airnya kecil. Mau sampai kapan, Pak? Berapa lama penuhnya? Sedangkan ember yang di bawah kita adalah ember yang besar. Kalau kita isi dengan air yang kerannya besar, maka saya yakin cepat penuhnya. Mana ayatnya? Faman faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kan itu ayatnya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup dalam keridhaan Allah. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nauzubillah min zalik. Ini tawaran dari Allah. Mau ditempatkan di keran atau mau kamu isi dengan jumlah yang besar, keran air yang besar atau keran air yang kecil? Sedangkan semuanya sama-sama diberikan fasilitas. Bukankah kita beramal itu dengan semua karunia Allah? Betul tidak? Contoh, Allah perintahkan kita ke masjid. Bukankah masjidnya sudah Allah siapkan?
Ketika bapak dan ibu membaca ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika hendak memasuki masjid. Perintah Allah Pak Bu. Maaf, biasa-biasa atau bahkan lebih jelek, pakai kaos itu karena tulisan buronan mitoka. Nges kita deh Pak, begitu ruku nyingsat, tahu nyingsat? Begitu sujud nyingsat, batal desah ke sholatnya, hati-hati. Pak, bagaimana logika? Bagaimana Allah akan mengijabah doa dalam sholatmu, sedangkan perintah Allah memakai baju yang bagus kamu langgar? Betul nggak? Bagaimana Allah akan peduli dengan sholatmu? Di dalam sholat itu semua ada permintaan. Bagaimana Allah akan mengijabah doa di dalam sholatmu, sedangkan engkau melanggar perintah Allah? Apa melanggarnya? Tidak memakai pakaian yang bagus, bukan yang mahal, yang bagus, rapi, pantas menghadapi Allah, pantas mau menghadap ke Allah, pantas mau datang ke masjid rumah Allah. Keundangan saja kita bagus-bagus. Betul kan? Ada syarat dan ketentuan berlaku di mana seseorang berdoa di masjid di rumah Allah, Allah akan mengijabah. Salah satu syaratnya adalah bab pakaian. Bab apa? Pakaian. Nah, Bapak dan Ibu, Allah siapkan pakaiannya, Allah kasih. Allah perintahkan bersedekah, Allah kasih dulu rezekinya, Allah kasih. Allah perintahkan zakat, Allah berikan dulu rezekinya. Allah memberikan perintah berwakaflah, Allah kasih dulu rezekinya, Allah kasih dulu. Jadi kita beramal itu dengan apa yang sudah dikaruniakan Allah. Makanya kata Allah gini, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang pelit, siapa yang bakhil, maka dia itu sedang memiskinkan dirinya. Miskin apa? Miskin pahala. Bukan miskin harta, hartanya dia banyak, tapi akhiratnya dia miskin. Cerdas Pak dalam melakukan sebuah amal. Dan ternyata Masya Allah sudah alokasi fasilitasnya untuk beramal soleh. Masya Allah, ketika saya membaca surat ini, ayat ini, Bapak Ibu paham? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman jasadiahnya, raganya, dan hartanya. Yang dimana Allah akan beli? Di mana jiwa raga Allah akan beli adalah dengan surga apabila jiwa dan raga itu seperti ini. Bapak dan Ibu hadir ke majelis, Allah akan beli, akan beli. Ibu cangkel akan dibeli oleh Allah cangkelnya. Bapak cangkel, Bapak cangkel, sok namanya dibeli Pak. Dengan apa Pak? Tanggung-tanggung Allah belinya dengan surga. Allah yang memberi. Apabila kita lakukan dengan kesolehan, lakukan amal soleh dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan akhlak yang baik, Allah beli. Dengan apa? Dengan surga. Allahu Akbar. Apa? Yang kedua, siapa? Wastidadan lil apa? Lil mauti dzikra. Bapak dan Ibu, dia berpikir, aku bakal mati. Relasiku banyak. Dia bermain set sosial. Kalau saya meninggal dunia, pasti banyak yang melayani. Itu cerdas. Tapi jika orang yang beriman akan lebih cerdas. Ketika aku wafat, siapa yang mensolati aku? Lihat dari aspek sosial, yang melayat banyak, lihat yang mensolati. Syafaat itu bukan datang dari orang yang melayat, bukan. Tapi syafaat itu adalah datang dari orang-orang yang mensolati. 40 orang, apabila jenazah itu disolati oleh 40 orang, syafaat baginya. Kecerdasan yang harus kita lakukan apa? Undanglah orang-orang itu. Di mana? Di majelis. Datanglah ke masjid, datanglah ke majelis, datanglah berkumpulan dengan komunitas-komunitas yang soleh. Maka mereka
saat kita meninggal dunia, mereka itu akan merasa kehilangan dan merasa kesedihan itu muncul, dan pasti dibersamai dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Betul Pak? Dan orang itu akan merasakan kebaikan yang telah kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan doa ini, Rabbi habli hukma wal hikmi bis sholihin. Ya Tuhanku, karuniakan kepadaku ilmu. Dengan ilmu bisa beramal yang benar, dengan ilmu bisa beribadah yang benar. Wal hikmi bis sholihin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dalam perkumpulan itu, peran apa yang kita berikan kepada orang-orang? Apakah wajah yang menyenangkan atau wajah jutek? Apakah wajah yang membuat orang merasa aman atau tindakan yang membuat orang menjauh? Tapi tidak usah, jenazah itu sudah berbuat baik ya. Tapi mau diayawe ngomongkan, nggak ada urusan. Urusan kita berbuat baik. Nggak penting disebut orang baik. Yang penting berbuat baik, karena Allah yang sempurna memberikan balasan terbaik. Jangan masih merindukan dihargai orang. Nyeri hati aku ditagi hargaan. Segitu aku tuh sudah ini nyeri hati kapok kurang memual naik-naik lagi. Pindah masjid, pindah pengajian, keluar tidak grup tanpa izin. Habis pahala. Hati-hati Pak. Kalau Bapak dan Ibu dan saya masih rindu ingin dihargai, ingin diterima kasihi, ingin disanjungi, simak baik-baik hadis Nabi SAW. Bahkan ini adalah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam pembahasan surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Takut Pak, bisi salahnya orang baca heula. Tafsir Al-Quran, buka surat Al-Kahfi ayat terakhir 110, 10 ke atas itu muncul. Simak baik-baik Ibu. Bapak Ibu jangan merasa sudah kaya dengan pahala kalau tidak menghindari hal ini. Innallaha yaqulu, kata Nabi, sesungguhnya Allah berfirman, ana khairu qasimin liman asyraka bi man asyraka bi syai'a fa inna hasdahu amalahu qalilahu wa katsirahu li syarikihi alladzi asyraka bihi wa ana anhu ghaniyyun. Sesungguhnya Allah pernah berfirman, kata Nabi, aku, kata Allah, adalah sebaik-baik pemberi terhadap orang yang berbuat syirik kepadaku. Orang yang musyrik saja difasilitasi oleh Allah itu, diberi makan, diberi minum, diberi harta. Benar? Barang siapa yang mempersekutukan aku dengan sesuatu, maka sesungguhnya amal perbuatannya, baik yang banyak maupun yang sedikit, aku akan berikan kepada temannya yang dia persekutukan dengan aku. Apa itu? Dia riya, dia sum'ah. Riya itu musyrik Pak dalam bahasa Allah. Hati-hati. Ini penting dijaga keikhlasan. Ada orang yang menghargai kebaikan kita, itu sudah menjadi sunatullah. Kita wajib saling menghargai. Tapi kalau Bapak dan Ibu berbuat baik dimanapun kapanpun, tidak ada orang yang menghargai. Allah yang lebih menghargai jasa Bapak dan Ibu. Manusia tidak bisa memberikan balasan, tidak bisa. Allah yang maha sempurna balasannya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tafsir dari ayat inilah yang Rasulullah sampaikan dalam firman Allah tadi. Kalau ibu melakukan amal soleh, baik itu di majelis taklim ataupun di komunitas ataupun di mana di lingkungan, hanya ingin dihargai, dipuji, disanjung orang, maka pahala ibu akan diberikan kepada orang yang ibu mengharapkan pujian dari orang itu. Hati-hati. Adzan misalkan
ngaji atau ceramah atau apapun ingin kepake oleh jemaah, ingin rugi Pak, rugi. Menurut pandangan sosial, wah hebat, banyak amalnya, banyak pahalanya. Kenapa? Menyampaikan ilmu. Berapa banyak mustami? Wah dari situ dia mendapatkan pahala. Kenapa? Sesuai dengan sabda Rasul, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujri may yattabi'u la yanqusu min ujrihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, lalu orang itu mengikuti ajakannya, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari seluruh orang-orang yang diajaknya, la yanqusu min ujrihim syai'a, tanpa Allah mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Masya Allah. Secara kasat mata, wah saya hebat, banyak amalnya dengan ilmu yang diajarkan, banyak harta yang dikorbankan, banyak harta yang dijariakan, tapi ternyata masih rindu ingin disanjungi, ingin terima kasih, ingin dihargai, ingin dipuji bahkan, maka pahalanya itu akan Allah berikan kepada orang yang dia mengharapkan pujian dari orang itu. Pentingnya menjaga keikhlasan hati. Kenapa? Ikhlas itu rahasia. Ikhlas itu diri sendiri yang merasakan. Maka orang yang bahagia diantaranya adalah orang yang selalu membangun apa? Jiwa ikhlas. Saya tidak mau melakukan apapun kecuali hanya karena Allah. Rugi bagi saya kalau hanya karena manusia. Manusia tidak dapat apa-apa. Manusia tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Hanya Allah saja. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, Allah yang memfasilitasi, dan saya akan kembali kepada Allah. Apa dan siapa? Pikirkan itu Pak. Saya juga sudah memikirkan itu. Amalan apa yang akan saya bawa? Yang kedua, siapa nanti akan mensolati saya? Ya mungkin bisa jadi saya dulu yang mensolati bapak-bapak ibu. Ya kan itu mah tidak tahu. Betul tidak? Kematian itu tidak tahu. Iya, bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan. Iya, bisa jadi saya belakangan, bapak ibu duluan. Ya kan bapak dan ibu sering, bapak dan ibu sudah sangat banyak guru-guru kita yang berdiri di mimbar itu sudah almarhum, makanya saya hindari mimbar itu. Ya, bisa jadi teman-teman bapak yang nyarane dina ketak ya. Sudah hati-hati Pak. Itulah Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, muslim yang paling hebat di mata Allah, mukmin yang paling hebat di mata Allah bukan dilihat dari aspek spiritualnya, tapi dilihat dari aspek komunikasinya, sosialnya, pergaulannya. Sebab apa? Kalau spiritual orang lain tidak merasakan, tapi kalau komunikasi orang lain merasakan, orang lain melihat ekspresi wajahnya, dan orang lain merasakan tindakannya, sikapnya. Yang kedua, orang yang paling hebat adalah orang yang selalu banyak mengingat kematian dan dia melakukan dua hal. Satu, apa? Yang kedua, siap. Jelas? Jelas sampai di sini? Semoga Allah senantiasa terus menolong kita dengan hidayahnya sehingga kita menjadi hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tepat jam 6:14 menit. Ibu, Bapak, izinkan saya ikhtitam penutup. Pertama, saya minta doa dari Bapak dan Ibu. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu Bapak Ibu sudah tahu saya mendirikan rumah tahfidz khusus anak yatim. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjumlah 24 anak yatim penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Tuh anak-anaknya ada di belakang ibu. Saya bawa ke sini. Ini yang perempuan 10 orang, yang putra 14 orang. Jadi 24 orang. Alhamdulillah. Berdomisili di Jalan Boko 1 nomor 14, yang kedua di Jalan Panataran nomor 15. Alhamdulillah berada di wilayah RW 08. Semoga keberadaan kami menjadi bagian dari cahaya Allah untuk lingkungan. Dengan cahaya-cahaya Al-Quran yang anak-anak kita hafalkan setiap hari, Komplek Parmindo khususnya mendapatkan bagian dari keberkahan Al-Quran. Walaupun tidak didengar, Allah Maha mendengar. Satu. Yang kedua,
Bapak dan Ibu, insya Allah pada tanggal 18 kita ada agenda umroh bersama. Alhamdulillah sekarang saya punya kantor di Al Muawana, PT Zaintur Rihlah. 18 September ada agenda keberangkatan. Bapak Ibu minta dimampukan kepada Allah. Ya Allah, mampukan saya untuk mengunjungi rumah-Mu. Karena ibadah umroh, ibadah haji bukan ibadahnya orang berharta, tapi ibadahnya orang yang mau dimampukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi Bapak dan Ibu yang yang akan bergabung bersama kami, insya Allah kami layani dari mulai pembuatan paspor segalanya, insya Allah kami mudahkan karena kami ingin melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Berangkat bersama, full komunikasi, full edukasi, full motivasi, full advokasi, insya Allah bersama kami. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu sehat walafiat. Allah mudahkan jalan rezeki yang halal dan thayyiban. Kemudian Allah mampukan Bapak dan Ibu untuk rukuk dan sujud di Baitul Haram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi tolong doakan rumah tahfidz yatim Ibnu Qayyim berkah menuju jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.